Jadi yang masuk surga satu manusia jelas ya. Kemudian jin. Jin. Jin kenapa kok masuk surga? Karena jin juga kena syariat, taklif. Jadi Rasulullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk semua alam. Semua alam itu berarti apa? Banyak ulama mengatakan manusia dan jin. Karena apa? Manusia itu ada peringatan, ada kabar gembira. Mubasyirina wa mundirin. Kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira ya surga, kabar peringatan ya neraka. Begitu juga jin. Tapi kalau ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah itu juga diutus untuk malaikat. Karena makhluk yang berakal itu satu, jin, manusia, dan malaikat. Paham? Hanya saja malaikat ini tidak dikasih pilihan karena tidak punya nafsu. Nah nanti kita habis ini kan kita sudah beriman kepada malaikat. Nah malaikat itu siapa? Malaikat itu salah satu makhluknya Allah yang dikasih oleh Allah, tidak dikasih nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak laki-laki, tidak perempuan. Berbeda dengan jin. Nah, nanti kita bahas ini. Berbeda dengan jin. Kalau jin ya bisa tidur, ya makan, ya minum, ya seperti manusia, ya punya nafsu gitu. Apalagi jin itu sedikit sekali yang muslim. Sedikit sekali. Tidak banyak manusia. Kalau dibandingkan manusia ya, itu lebih banyak manusianya daripada jin. Bisa dipahami? Nah, jin yang pertama diciptakan itu namanya siapa? Azazil. Tadinya muslim. Ya, muslim. Sebelum diciptakan Nabi Adam. Nah, Azazil ini ketika Nabi Adam dikasih ruh, berarti hidup, malaikat dan jin ini disuruh sujud. Sujudnya itu bukan berarti menyembah Nabi Adam, tidak. Tapi menghormati. Kenapa? Ini Nabi. Nabi itu lebih mulia daripada seluruh alam. Paham maksudnya? Nah, itu untuk menghormati. Nah, tapi ketika malaikat sujud, ini Azazil nggak mau sujud. Dia berkata apa? Saya lebih baik daripada dia. Dia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Nah, malaikat diciptakan dari apa? Nur, cahaya. Jadi malaikat, jin, manusia itu beda. Nah, ada sekelompok manusia, sekelompok orang, iblis itu tadinya malaikat. Nah, ini kesalahan fatal. Siapa yang menyatakan seperti ini? Orang Kristen. Dan orang Kristen ini tadinya dirubah di Injilnya, kemudian akhirnya apa? Orang-orang Islam ikut-ikutan. Paham maksudnya? Jadi gitu. Ada lagi malaikat seperti perempuan. Digambarkan perempuan oleh orang-orang kafir. Tadi yang Ayo, Nah, tidak boleh dikatakan orang yang meyakini bahwa malaikat itu perempuan itu juga kafir hukumnya. Karena apa? Malaikat itu tidak perempuan, tidak laki-laki, tidak khunsa. Tidak berjenis kelamin gitu loh. Namun ketika dia berubah wujud jadi manusia, itu hanya berwujud laki-laki yang tidak berkelamin. Dan tidak makan, tidak minum. Paham maksudnya? Mau menghancurkan Nabi Lot, itu kan sowan dulu ke Nabi Ibrahim. Paham? Ya, jadi malaikat mau menghancurkan kaumnya Nabi Lot, kaumnya Nabi Lot, itu sowan dulu ke Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Lot itu istilahnya apa? Satu zaman tapi lebih tua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika disowani malaikat tadi yang berwujud manusia tadi itu memberi kan Nabi Ibrahim waktu itu belum dikasih tahu bahwa dirinya itu malaikat.
Itu sudah dikasih makanan, namanya nabi, setiap nabi ketika ada tamu itu pasti disogati macam-macam. Ya makanan ya macam-macam. Nah, ketika dia mengatakan saya tidak makan dan minum, akhirnya apa? Nabi Ibrahim sadar bahwa ini malaikat. Paham maksudnya? Nah, ketika dia sadar malaikat, malaikat ini mengabarkan bahwa istrinya Sarah baru hamil di usia 90 tahun. Nah, paham? Jadi kan Nabi Ibrahim punya dua istri, Hajar sama Sarah. Sing Hajar itu budaknya, yang kedua toh. Nah, istri pertama pokoknya, istri pertama itu baru hamil di usia 90 tahun.